Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas hasil investasi saya di aplikasi Bibit. Apakah mengalami keuntungan atau bahkan kerugian akan saya bahas di video ini. Nah, ini untuk update di bulan Juni 2024 ya. Nanti saya akan update setiap bulannya teman-teman. Buat kalian yang belum mendaftar di aplikasi Bibit, silakan untuk lakukan pendaftaran terlebih dahulu agar bisa berinvestasi ya. Nah, di sini kita bisa berinvestasi reksadana, SBN Retail, FR Syariah, Stambel R, dan juga saham teman-teman. Itu semua sudah saya bahas di channel ini. Silakan untuk ditonton. Kemudian di aplikasi Bibit ini itu ada fitur Bibit Syariah ya. Nah, di sini kita bisa aktifkan buat kalian yang beragama Islam agar nantinya kita bisa berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, di sini kita klik saja yang menu portofolio ini, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ini nilai portofolio saya yaitu 12.653.000 yang mana di sini mengalami kerugian minus 7,93% atau setara dengan minus Rp1.094.000. Nah, ini alokasi dari portofolio saya yaitu ke pasar uang 13%, obligasi 13%, saham 73%, campuran 0, cash 1%. Nah, di sini dipecah-pecah lagi ya, teman-teman. Ada yang namanya dana tabungan, dana pensiun, umroh, link aja, bibit saham, dan juga Stambel R. Nah, di sini ketika kita investasi di aplikasi link aja, nanti juga akan masuk ke aplikasi Bibit ya. Nah, di sini kemarin saya investasi 60 ribuan dan di sini sudah mengalami keuntungan 10,21% atau setara dengan Rp5.613. Di sini saya ada mempunyai 3 reksadana pasar uang ya, yang mana semuanya itu mengalami keuntungan teman-teman. Selanjutnya, ketika kita investasi saham di aplikasi Stockbit, nanti juga akan masuk ke aplikasi Bibit ya. Nah, untuk aplikasi Stockbit dan Bibit itu masih satu developer ya. Bisa kita lihat di aplikasi Stockbit. Nah, kita bisa lihat di menu portofolio. Di sini ada beberapa saham saya, ada Adro, Baca, Gutu, Kayu, MPPA, PNBS, dan juga Sido ya. Yang mana kesemua saham ini juga akan muncul di aplikasi Bibit. Nah, di Bibit saham ya. Kemudian nominalnya juga sama, teman-teman. Tuh, sama persis ya. Nah, di sini saya itu cuman 2 yang mengalami keuntungan, yaitu ada di saham Adro. Di sini plus 13,88% atau setara dengan Rp270.000. Lumayan ya, teman-teman. Kemudian satu lagi di saham Sido. Di sini saya mengalami keuntungan 20,16% atau setara dengan Rp11.912. Sedangkan yang lainnya di sini saya mengalami kerugian. Kerugian terbesar ada di saham Baca yaitu Rp513.000 atau setara dengan minus 56%. Sedangkan kerugian dari persentase terbesar itu ada di saham MPPA ya. Di sini saya mengalami kerugian minus 90,15%. Jadi dari total nilai portofolio saya, di sini saya mengalami kerugian minus 14,90% atau setara dengan minus Rp891.000. Kemudian di sini ada yang umroh ya. Nah, coba kita lihat. Di sini ada 7 produk. Ada pasar uang, obligasi, dan juga saham. Kita pilih yang pasar uang terlebih dahulu. Untuk reksadana pasar uang itu cenderung mengalami keuntungan terus ya, teman-teman. Walaupun keuntungannya kecil. Nah, bisa kita lihat di sini saya mengalami keuntungan 0,22% atau setara dengan Rp1.104. Di sini saya mempunyai 2 reksadana pasar uang ya, yaitu Manulab Dana Kas Syariah dan Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia. Kemudian di sini ada juga yang reksadana obligasi. Nah, di sini saya itu mempunyai 2 reksadana yaitu Bahana Mes Syariah Fund kelas G
di sini mengalami kerugian minus 0,09% atau minus Rp477. Sedangkan untuk yang Malulab obligasi negara Indonesia kelas A, di sini saya mengalami keuntungan 0,77% atau setara dengan Rp842. Sehingga kalau ditotalin di sini untuk yang reksadana obligasi saya mengalami keuntungan 0,06% atau setara dengan Rp365. Kemudian di sini juga ada reksadana saham. Nah, di sini juga ada dua reksadana dan dua-duanya mengalami kerugian ya. Merah semua teman-teman. Nah, ini total kerugiannya yaitu minus 2,38% atau setara dengan minus Rp2.616. Oke, ini untuk umroh. Kemudian yang terakhir ada di dana tabungan. Nah, ini juga terbesar ya. Selain saham, di sini terbesarnya ada di dana tabungan. Di sini saya investasi Rp6.090.000, yang mana di sini mengalami kerugian minus 3,18% atau setara dengan minus Rp207.090. Nah, di sini dipecah-pecah lagi ya. Ada pasar uang, obligasi dan juga saham. Di sini yang terbesar di reksadana saham ya, ada 4 juta atau setara dengan 65%. Coba kita lihat teman-teman. Nah, di sini saya itu mempunyai dua reksadana saham yang mana dua-duanya mengalami kerugian ya. Untuk yang Sucor Syariah Equity Fund di sini mengalami minus 5,19% atau minus Rp62.000. Sedangkan yang Simas Syariah Unggulan di sini minus 9,04% atau setara minus Rp289.000. Nah, di sini kalau ditotalin untuk yang reksadana saham, di sini saya minus 7,99% atau setara dengan minus Rp351.486. Selanjutnya ada yang obligasi. Nah, untuk obligasi alhamdulillah mengalami keuntungan ya, yaitu 12,23% atau setara dengan Rp122.288. Kemudian ada lagi yang pasar uang. Nah, kalau reksadana pasar uang di sini cenderung mengalami keuntungan terus ya. Walaupun keuntungannya tidak signifikan. Di sini saya mengalami keuntungan 1,97% atau setara dengan Rp22.108. Jadi buat kalian investor pemula, saya sarankan untuk investasi di reksadana pasar uang, teman-teman. Kenapa? Karena resikonya lebih kecil ya. Nah, bisa kita lihat di sini di reksadana. Kita pilih saja yang pasar uang. Contohnya yang ini ya. Nah, kita lihat grafik dalam setahun. Di sini mengalami kenaikan terus ya. Kita lihat juga dalam 3 tahun mengalami kenaikan terus juga teman-teman. Nah, walaupun kenaikannya tidak signifikan, namun sudah pasti mengalami keuntungan ya. Nah, ini keuntungannya ya, 6,25%. Kemudian minimum pembeliannya 10.000. Selanjutnya kita coba bandingkan dengan reksadana yang lainnya ya, seperti reksadana obligasi. Kemudian kita bandingkan dengan reksadana saham. Nah, kita bisa lihat yang warna biru ini itu reksadana pasar uang naik terus ya. Sedangkan yang warna hijau ini itu reksadana obligasi teman-teman, ada terjadi naik turun namun tidak signifikan, resikonya sedang. Kemudian yang warna ungu ini reksadana saham, resikonya sangat tinggi sekali ya. Tuh, penuh dengan resiko. Bisa kita lihat di sini. Untuk return 1 tahunnya untuk yang pasar uang 4,84%, obligasi 2,89%, sedangkan untuk yang reksadana saham bahkan di sini minus 0,66%. Tapi ketika dia mengalami keuntungan, maka keuntungannya lebih besar dari reksadana pasar uang dan juga obligasi ya. Kemudian bisa kita lihat lagi indikasi-indikasi yang lainnya, yang mana di sini minimal pembeliannya Rp10.000. Jadi kita sudah bisa berinvestasi di aplikasi Bibit minimal Rp10.000. Mantap sekali ya. Oke, jadi itulah hasil investasi saya di aplikasi Bibit. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.